Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat dosen penguji, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Sukoso, peserta PWG D3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 MI Al-Barokah dengan tema sudut pada benda sehari-hari. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Bagus ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Coba ketua kelas bisa ke depan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan duduk kembali. Nah, coba Pak Guru akan cek kehadiran kalian. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Siapa? Faiz. Oh, Faiz. Kemana Faiz? Sakit apa? Oh, semoga kalau Faiz sakit kita doakan ya. Semoga Allah mengangkat penyakitnya ya. Amin. Semoga cepat sembuh agar bisa masuk kembali bersama kita ya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Coba Pak Guru mohon semuanya berdiri.
kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjut untuk apa? Ke materi pembelajaran ya. Pelajaran pada hari ini yaitu apa? Pelajaran tentang sudut. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sudut ya. Sudut pada penggaris segitiga. Ini apa? Apa ini? Penggaris. Bentuknya? Oke anak-anak ya. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Sudut pada penggaris segitiga. Anak-anak tahu ini apa? Apa? Ini penggaris. Ya, bentuknya penggaris. Penggaris mempunyai bentuk yaitu segitiga. Nah, di sini apakah ada sudut siku-siku? Adakah yang tahu mana yang sudut siku-siku? Yang di pojok. Pojok yang mana? Yang barat. Nah, yang barat ya. Apakah pojok ini apa ini? Yang barat. Yang benar adalah yang ini. Ini yang dinamakan apa? Sudut siku. Dari apa? Sudut siku-siku. Apa ini? Apa? Sudut siku-siku. Ada. Yang mana? Yang barat. Yang barat. Ya, betul ya. Ini yang dinamakan sudut Siku-siku. sudut siku-siku ya. Yang dinamakan sudut siku-siku. Sudah paham? Ya. Ini yang dinamakan sudut Siku-siku. Kenapa kok dinamakan sudut? Ya. Kenapa kok dinamakan sudut? Ada yang tahu? Bertemunya apa? Dua garis Pada satu titik. pada satu titik Sudut. ya, ini garis ini dengan garis ini bertemu di satu titik. Itu yang dinamakan sudut. Sudah paham? Paham. Nah, sekarang akan mempelajari tentang besarnya ya. Besarnya sudut diukur dalam derajat ya. Besarnya contohnya seperti pojok meja, sudut pintu segitiga ya. Itu yang segitiga. Besarnya ada yang ngerti? Ada yang sudah tahu besaran dari sudut siku-siku? Ya, berapa? 90 derajat. Bagus, Arin. 90 derajat yang dinamakan sudut siku-siku ya. Besaran dari sudut siku-siku itu yaitu adalah berapa? 90 derajat. 90 derajatnya adalah 90 derajat. Sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Di sini jenis-jenis sudut ya. Jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Ada sudut apa? Ada sudut lantai. Terus sudut siku-siku. Terus yang tiga sudut Setiap jenis sudut itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Setiap jenis sudut memiliki ciri khas tersendiri ya. Baik itu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul. Untuk mengetahui ciri khasnya yaitu dengan membedakan besar sudutnya. Apakah itu sudut lancip, apakah itu sudut siku ataupun sudut tumpul. Yang di sini kurang dari 90 derajat. Ya, pokoknya yang nggak nyampe dari
yang nggak nyampe ke 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Ya, paham? Yang kurang dari 90 derajat itu dinamakan sudut. Loh, yang kurang dari 90 derajat dinamakan, kalau sudut siku-siku itu 90 derajat, ya. Sedangkan sudut tumpul, ada yang tahu besaran sudut tumpul? Ayo, satu berapa? Sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu yang dinamakan sudut tumpul, ya. Sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu yang dinamakan sudut tumpul. Sudah paham? Diingat ya. Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku besar sudutnya 90 derajat. Sudut tumpul berapa? Berapa sudut tumpul? 180. Lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Paham? Paham ya? Diingat. Diingat. Coba saya bertanya kepada Arin. Sudut lancip, besaran sudut lancip berapa, Arin? Kurang dari 90 derajat. Bagus, sudut lancip yang dinamakan sudut lancip besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Sedangkan coba saya nanya sama Ido. Ido, sudut siku-siku besar sudutnya berapa? 90 derajat. Coba Evi. Evi, besar sudut tumpul berapa? 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ya, sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudah paham ya? Baru lanjut. Sudut lancip. Nah, ini contohnya ya. Contoh sudut di sekitar kita banyak sekali. Contohnya di sini yaitu contohnya atap rumah. Atap rumah. Bisa jam-jam ya, jam-jam. Atap rumah. Itu kan berbentuk apa? Kalau atap rumah? Siku-siku. Berbentuk segitiga, ya. Mempunyai sudut yang lancip, ya, untuk atap rumah. Terus sudut siku-siku seperti yang ada di depan kalian semua. Seperti apa? Pojok meja, ya. Buku tertutup, ya. Ya, seperti yang ini tadi. Ini yang dinamakan sudut siku-siku, ya. Sudut apa? Siku-siku. Nah, di sini juga ada sudut. Yang ini dinamakan sudut apa? Sudut lancip. Bagus, ya, sudut lancip. Kenapa kok dinamakan sudut lancip? Kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Bagus ya. Kan dinamakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Bagus. Ya. Bagus. Sudut tumpul atau pintu terbuka. Ya, seperti pintu terbuka. Lebar, ya, pintu terbuka lebar. Ya, kipas angin itu dinamakan apa? Seperti sudut tumpul seperti apa? Pintu terbuka. Itu yang dinamakan sudut tumpul. Ini ya. Amati benda di sekitar kelas. Perhatikan ya. Ukur sudutnya dengan penggaris segitiga. Baik anak-anak, kan sudah paham semua. Pak Guru akan memberikan LKPD ini ya. Nomor 1. Nomor 2 ini 1. Nomor 3.
sudah paham materi yang tadi, yaitu mengenai jenis sudut. Sekarang coba kalian baca. Kalian mencari, dengarkan, carilah benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut siku-siku, ya. Itu dikerjakan. Carilah benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Ayo dikerjakan. Baik anak-anak, kalian sudah mengerti apa yang Pak Guru berikan tadi untuk dikerjakan di LKPD-nya? Baik, kalau sudah mengerti, sekarang dikerjakan. Sudut siku-siku. Terus gambarnya apa? Buku, ya bagus. Besar sudutnya. Nah, contohnya apa? Apa? Gambarnya apa? Buku, bagus. Ya, betul ya. Pojok buku ini besar sudutnya berapa? 90 derajat, bagus. Kelompok sini, ya. Terus tinggal apa? Sudut apa lagi yang belum? Ya, lancip kan? Ya, ayo dicari. Sudah. Jenis sudutnya apa? Siku-siku, bagus ya. Gambarnya apa? Pojokan buku, ya ini ya, yang ini ya. Nah, terus besar sudutnya berapa? Bagus, 90 derajat untuk kelompok sini sudah ya, sudut siku-siku. Tinggal sudut apa? Ya, sudut tumpul, sudut. Ya, ayo kerjakan, jadi lagi. Nah, di sini sudah. Kelompok sini, ya. Jenis sudutnya apa? Siku-siku. Gambarnya apa? Meja, ya meja. Besar sudutnya. Yang mana yang meja? Gambar bagus, ya. Besar sudutnya 90 derajat. Tinggal sudut apa? Nah, sudut tumpul sama sudut. Ayo dikerjakan lagi. Cari. Ya. Sekarang kelompok sini. Apa? Sudut apa yang ketemu? Ada yang ketemu? Siku-siku. Gambarnya apa? Pintu. Oh ya, bagus, pintu. Besar sudutnya 90 derajat. Ya, bagus. Tinggal sudut lancip ya dengan sudut. Ya, ayo dikerjakan, dicari lagi. Benda apa lagi? Sini sudut apa? Sudut lancip. Ya, gambarnya apa? Ayo, mana lagi yang sudah? Ada yang sudah? Saya, Pak. Oh, sudah. Ya. Ayo, kelompok sini mana? Ya. Dinamakan sudut apa itu? Bagus, sudut lancip. Besar sudutnya berapa? Iya, berapa besarnya itu? 70 derajat. Bagus, sudut lancip ya. Sudah. Dinamakan sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Bagus. Sudah ketemu ya? Sudah paham kan? Sekarang sudut apa yang belum ketemu? Sudut apa? Siku-siku. Berapa itu? 90 derajat ya. Besar sudutnya, sudut siku yaitu 90 derajat. Apa lagi? Sudut apa lagi yang belum? Sudut tumpul ya. Pak, selesai, Pak. Ya, bentar dulu ya, ini masih. Seratus buahmu? Ya bagus, sudut tumpul lebih besar dari 90 derajat. Bagus, untuk kelompok sini sudah paham ya? Bagus ya. Ya bagus ya, kelompok sini sudah ya. Bagus, kelompok sini sudah.
Ayo dijadi. Kak, ini. Oh ya. Coba panggil teman-temannya. Ayo, kelompok 1, 2 ke sini. Ayo, sudut apa itu? Nanti Nah, sudut lancip. Kenapa kok dinamakan sudut lancip? karena kurang dari 90 derajat. Bagus, kurang dari 90 derajat. Berapa itu besar sudutnya? Bagus, 80 derajat, kurang dari 90 ya. Terus sudut apa lagi yang kalian tahu? Lagi kena aku dong. Kau bisa. Sudut apa? Sudut tumpul. Kenapa kok dinamakan sudut tumpul? Nah, besar, bagus ya, bagus. Lebih besar dari 90 derajat, bagus. Itu yang dinamakan sudut tumpul. Berapa besar sudutnya itu? Berapa? Nah, 110 ya. 110 itu yang dinamakan sudut tumpul. Bagus, sudah paham untuk kelompok sini. Untuk sudut siku-siku berapa? Sudut siku-siku berapa? Nah, berapa? 90 derajat. Sudah paham ya? Nah, ayo sudah kembali ke tempatnya. Pak, saya sudah ketemu. Oh iya, kelompok sini. Berapa itu? Sudut apa itu? Siku-siku, bagus. Kenapa kok dinamakan sudut siku-siku? Karena 90 Bagus, karena besar sudutnya 90 derajat. Bagus. Sudut apa lagi? Sudut tumpul. Ya, kenapa kok dinamakan sudut tumpul? karena lebih besar dari 90 derajat. Bagus, lebih besar karena lebih besar dari 90 derajat. Berapa itu? Berapa itu? 110. Ya, bagus. Sudut apa lagi? Sudut lancip. Sudut lancip. Kenapa kok dinamakan sudut lancip? Karena Kenapa? kurang dari Ya, bagus karena kurang dari 90 derajat. Berapa itu besar sudutnya? 70 itu kurang dari 90 derajat. Bagus, sudah paham ya? Sudah paham semua? Sudah paham? Nah, sudah paham. Baik, ya sudah semua ya? Bagus, sudah semua. Kalian sekarang presentasikan bersama teman kelompoknya ke depan ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ajak teman kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan ya. Ayo dimulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Sudut siku-siku. Gambar benda buku. Besar sudut 90 derajat. 2. Sudut tumpul. Gambar benda laptop terbuka lebar. Besar sudut 120 derajat. 3. Sudut lancip. Gambar benda laptop hampir tertutup. Besar sudut 70 derajat. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, sekarang bisa kembali ke tempatnya. Sekarang dilanjut kelas kedua. Nah, sekarang dilanjut untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ayo, selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Ayo, silakan ke depan. Ayo, Ayo. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan jawaban sebagai berikut.
1 sudut siku-siku, contoh sudut meja 90 derajat. 2 sudut lancip, contoh jendela terbuka 60 derajat. 5 sudut kumpul, contoh buku terbuka kurang lebih 120 derajat. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, ayo bisa kembali ke tempatnya. Ayo sekarang waktunya kelompok 3 mempresentasikan pekerjaannya. Ayo bisa maju ke depan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan jawaban sebagai berikut. Nama benda: 1. Kotak pensil terbuka sedikit disebut sudut lancip. Besar sudutnya 75 derajat. Nama benda: 2. Kotak pensil terbuka lebar disebut sudut kumpul. Besar sudutnya 125 derajat. Nama benda: 3. Pojok kotak pensil disebut sudut siku-siku. Besar sudutnya 90 derajat. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang duduk ke tempatnya. Anak-anak, presentasi kalian semua bagus sekali. Ayo tepuk tangan. Guru akan memberikan pelajaran yang tadi tentang sudut ya. Nah, sudut ini sudut apa? Siku-siku ya. Kenapa kok dinamakan sudut siku-siku? Karena Bagus, besar sudutnya 90 derajat. Maka di sini ini besar sudut ini 90 derajat. Terus yang kedua, sudut apa? Sudut lancip. Gambarnya mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang dinamakan sudut lancip. Ya, besar sudutnya ini bisa dibilang berapa? kurang Kurang dari 90 derajat, bisa dibilang 80 derajat. Ini yang dinamakan sudut lancip. Pokoknya kurang dari 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Kan sudah paham ya? Terus sekarang sudut apa lagi? Kumpul. Bagus. Mungkin seperti tadi presentasi tadi ada yang apa? Laptop terbuka lebar. Terus ada yang pakai buku apa? Terbuka lebar. Terus kotak pensil terbuka lebar. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan sudut kumpul. Besar sudutnya berapa? Nah ya, pokoknya lebih dari 90 derajat, bisa dibilang 120 derajat ya. Ini yang dinamakan sudut kumpul. Anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk apa anak-anak? Ya yuk, tepuk semangat. Bagus ya. Maka sebelum apa? Sebelum diakhiri, jangan lupa EKBD yang Pak Guru kasihkan, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan. Mungkin cukup ini saja apa yang Pak Guru sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, barokah ya. Nah, kita akhiri dengan pembacaan doa. Ayo kita bersama-sama membaca doa. Ayo. Oh ya.
Sila boleh